Oke, dimulai Pak ya. Hmm. Lihat kelihatan ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang saya hormati Dr. Faiz sebagai dosen pengampu mata kuliah filsafat dan teman-teman baik yang senior maupun yang seangkatan sama saya. Kelompok ini adalah kelompok penghujung di pertemuan dengan Pak Faiz dengan 5 pemateri. Nanti dibagi waktunya biar tidak keteteran ya. Satu pemangkalan bisa 10 menit sampai 15 menit. Oke, saya akan membahas tentang maqasid syariah sebagai filsafat hukum Islam, sebuah pendekatan sistem menurut Jisr al-Audah. Sebelum masuk ke poin intinya, saya ingin menyampaikan terkait perkembangan pemikiran usul fikih. Pemikiran usul fikih selama ini mengalami stagnasi karena dibangun dari cara berpikir deduktif dan menggunakan paradigma yang identik dengan mazhab positivistik. Hukum Islam diderivasi dari teks atau nas melalui analisis linguistik. Namun pada perkembangannya, pemikiran usul fikih mengalami transformasi dari taklid qauli menuju taklid manhaji, dari paradigma literalis menuju paradigma teologis. Transformasi pemikiran ini didasari ketika hukum Islam sebagai produk ijtihad tidak mampu merespon terhadap persoalan-persoalan kontemporer. Dengan demikian menyebabkan asumsi negatif yang pertama adalah hukum dipahami sebagai single entity yang tidak terpaut dari identitas lainnya. Yang kedua, hukum dipahami sebagai sesuatu yang bersifat final, tidak beriringan dengan perkembangan realitas. Yang ketiga, hukum selalu didasarkan pada tekstualis normatif, padahal banyak kearifan lokal yang juga mengusung nilai-nilai filosofis yang relevan dengan tujuan hukum. Sebagai solusinya, pendekatan integratif sistem perlu digalakkan mengingat tujuan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia, dunia, dan akhirat. Paradigma integratif yang dibangun, yang digagas oleh Jisr al-Audah patut dipertimbangkan dalam konstelasi pemikiran dan pengembangan metodologi ijtihad. Dengan menggunakan pendekatan sistem, Jisr al-Audah menjadikan maqasid syariah sebagai kerangka berpikir filosofis dalam istidlal atau istinbatul ahkam, di mana hukum adalah elemen dari sistem yang ada dan berkait erat dengan elemen lain untuk tercapainya sebuah tujuan syariat. Itu pengantar dari saya sebelum masuk ke pembahasan. Selanjutnya pembahasan yang penting ini terkait signifikansi maqasid syariah. Terma maqasid ini muncul pertama kali dalam karya At-Tirmidzi yang berjudul As-Salah wa Maqasiduha. Konsep ini terus mengalami metamorfosis konseptual mulai dari nilai hingga pendekatan. Sebagai nilai, maqasid adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kajian maslahah mursalah, istihsan, dan qiyas dalam kajian usul fikih. Namun demikian dalam perkembangannya, kajian maqasid syariah semakin menampakkan urgensinya dalam penetapan hukum Islam, khususnya dalam merespon problematika hukum kontemporer. Pionir dalam kajian maqasid syariah adalah Abu Ishaq Asy-Syatibi. Pada masanya, maqasid syariah telah menemukan bangunan konseptualnya dalam 3 kategori, daruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah. 3 kategori ini harus berorientasi pada kemaslahatan 5 prinsip dasar al-mabadi al-khamsah, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Selanjutnya, kontribusi Jisr al-Audah dalam evolusi maqasid terletak pada posisi sebagai filsafat hukum Islam dengan pendekatan sistem. Menurut Jisr al-Audah, hukum Islam harus berorientasi pada maqasid syariah, yaitu kemaslahatan manusia.
alasan apapun tidak dapat dibenarkan jika maqasid sebagai tujuan hukum terabaikan, walaupun telah berangkat dari interpretasi yang relatif benar. Untuk mengetahui maqasid syariah diperlukan pendekatan sistem. Hukum Islam tidaklah bersifat independen, melainkan berhubungan dengan ilmu-ilmu lainnya. Untuk itu, hubungan interdependen dalam kajian hukum Islam adalah mutlak diperlukan untuk melahirkan hukum atau fikih yang responsif humanis. Pendekatan parsial dan literal dalam ijtihad hanya akan menyebabkan terjadinya lag antara idealita hukum dan realita hukum. Kajian maqasid Jasir Auda tidak hanya dituangkan dalam karya monumentalnya, tetapi banyak karya-karyanya seperti Fikih al-Maqasid, I'anat al-Ahkam asy-Syariah bil Maqasidiha, Fahmul Maqsad Badilan atau Wahwum an-Nasakh. Jasir al-Auda ingin mengajak mujtahid untuk merumuskan kembali konsep Jasir Auda ingin mengajak mujtahid untuk merumuskan kembali konsep hukum Islam dan merekonstruksi metodologi ijtihadnya. Produk ijtihad atau fikih yang terdapat dalam literatur klasik bersifat reduksionis, literal dan parsial. Dikatakan reduksionis karena fikih lahir dari kuasa madhab, bukan dari kuasa ilmiah. Literal karena fikih dibangun dari tekstualitas normatif, bukan dari substansialitas purposif. Sementara dikatakan parsial karena fikih diklaim sebagai ilmu yang independen. Padahal fikih sebagai hasil interpretasi mujtahid yang tidak bisa lepas dari disiplin ilmu lainnya. Dengan demikian, fikih selama ini dipandang sebagai one-dimensional approach. Padahal semestinya bersifat multidimensional approach. Oleh karena itu, fikih harus mengalami rekonstruksi dari kausal paradigma iktiraba takliliyah menuju teologikal paradigma atau iktiraba taksidiyah. Kegelisahan akademik Jasir Auda untuk menggagas konsep maqasid syariah sebagai filsafat hukum Islam itu bermula dari misunderstanding tentang terminologi hukum Islam yang selama ini terkesan memiliki kesamaan makna antara syariah, fikih, dan fatwa kanon. Ambiguusnya, terma hukum Islam ini acap kali membuat sebagian umat Islam berani melakukan tindakan hukum atas nama hukum Islam. Padahal perbuatan itu bisa menodai Islam sendiri. Contohnya misalkan begini. Contoh yang ditampilkan Jasir Auda antara lain adalah tindakan terorisme. Selain itu, menurut Jasir Auda dilihat dari kuantitasnya, komunitas muslim di dunia adalah mayoritas. Namun demikian dari aspek Human Development Index (HDI), di setiap negara yang mayoritas penduduknya muslim masih banyak persoalan yang serius yang menjadi tanggung jawab mereka, mulai dari masalah produktivitas, sosial, krisis, moral, dan sebagainya. Selanjutnya adalah tentang reformulasi fikih dan metodologi ijtihad. Jasir al-Auda menawarkan perubahan dalam kajian hukum Islam pada dua dimensi sekaligus, yaitu pendekatan dalam ijtihad dan metodologinya, serta paradigma maqasid sebagai basis filsafat hukum Islam. Jasir al-Auda menjelaskan pentingnya perbedaan antara syariah, fikih, fatwa, kanon, dan uruf. Dalam hal pendekatan kajian hukum Islam, Jasir menegaskan urgensi integrasi kajian hukum Islam dengan disiplin ilmu lainnya dalam menjawab problematika fikih kontemporer. Pendekatan sistem yang ditawarkan Jasir dinilai lebih responsif untuk melakukan ijtihad hukum. Pendekatan sistem mengandung 6 komponen penting, yaitu nanti akan saya jelaskan di akhir ya.
Yusir Lauda membagi pemikiran hukum Islam kepada 3 kelompok dalam memahami nas. Yang pertama adalah daruriyah, yaitu kelompok yang memahami hukum secara skriptualis tanpa melihat makna substantif. Yang kedua yaitu sekularis, yaitu kelompok yang memahami hukum dengan berbasis pada filsafat dan metodologi kontemporer, di mana peradaban barat dijadikan sebagai referensi dalam ijtihad dengan menegaskan nas. Yang ketiga, ekstrim, yaitu kelompok yang mengkompromikan dua pemikiran di atas dengan menjadikan maqasid sebagai basis ijtihad. Dengan kata lain, kelompok ini di satu sisi berdiri di atas teks, namun di sisi lain tetap mengadopsi pemikiran barat sebagai optical view terhadap fenomena hukum kontemporer. Hukum Islam atau fikih esensinya adalah hasil interpretasi mujtahid terhadap teks, berdialektika dengan pengalaman kemanusiaan. Karenanya hukum Islam bersifat subjektif, tergantung pada cara pandang dan pengalaman mujtahidnya. Dalam konteks ini, Yusir Audah menekankan bahwa idealnya seorang mujtahid harus mampu dalam segala bidang yang terkait dengan hukum Islam, tidak hanya pada satu disiplin keilmuan saja. Seorang mujtahid kontemporer harus berada pada posisi sentral antara kekuatan nas dengan pengalaman kemanusiaan. Dalam kaitannya, Yusir Audah membagi pemikiran dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah tradisionalis, modernis, dan postmodernis. Kita masuk ke ini yang membedakan antara tradisionalis, modernis, dan postmodernis. Hubungan antara relasi fikih, uruf, fatwa, dan kanon. Dari bagan ini dapat saya simpulkan bahwa fikih dalam gambar ini dikategorikan sebagai bagian dari divine relation yang bersifat subut. Padahal fikih adalah hasil interpretasi dengan metode tertentu yang bersifat dhanni subut. Dari bagan ini, relasi syariah fikih, uruf, dan fatwa kanon, dapat saya simpulkan bahwa tidak semua sunnah dapat dijadikan sebagai sumber hukum, karena sebagian adalah ekspresi keagamaan Nabi yang sama dengan fikih sebagai hasil interpretasi yang bersifat nu-revel. Selanjutnya dalam bagan ini dapat saya simpulkan juga bahwa antara what dan interest sangat berpengaruh terhadap produk fikih yang dilahirkan. Apa perbedaan dari 3 itu? Perbedaan 3 kelompok pemikiran di atas terletak pada pemahaman relasi antara nas sebagai sumber dengan produk penafsiran fikih, fatwa, dan kanon. Kelompok tradisional menempatkan fikih sebagai bagian dari syariat atau wahyu yang bersifat untouchable, dan padahal fikih sendiri adalah produk pemikiran mujtahid yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sunnah sebagai wahyu dalam perspektif ulama klasik dibaca secara utuh, sedangkan fatwa kanon bertautan erat dengan uruf dalam fikih, sehingga acap kali fatwa atau kanon diadopsi langsung dari literatur fikih tanpa penyesuaian dengan konteks yang lain. Sementara dalam perspektif ulama modern, fikih dan syariah adalah bagian yang terpisah. Fikih adalah hasil interpretasi dari syariah yang berdialektika dengan uruf dan terpisah dari fatwa dan kanon. Sunnah tidak seluruhnya dapat dijadikan sumber hukum, karena sunnah terbagi dalam 3 kategori: sunnah sebagai tasyri', sunnah sebagai budaya Arab lokalis, dan sunnah sebagai perilaku manusia biasa. Selanjutnya kelompok ketiga adalah postmodern. Relasi syariah dan fikih juga diposisikan secara terpisah.
seperti halnya pandangan kelompok modern. Demikian juga mengenai status sunnah sebagai sumber hukum dipahami sesuai subjeknya. Antara status Nabi sebagai Nabi atau Rasul, bagian dari masyarakat Arab, atau sebagai manusia personal. Hal ini yang membedakan perspektif postmodern dari yang lainnya. Maqasid syariah yang digagas oleh Jasir Auda tidak seperti yang digagas oleh ulama sebelumnya. Dalam kajian Islam klasik, maqasid dikategorikan sebagai subbahasan konsep maslahah mursalah dan qiyas dalam disiplin usul fikih. Jasir ingin menjadikan maqasid sebagai metodologi fundamental dalam kajian usul fikih. Menurut Jasir Auda, idealnya mujtahid bukan hanya bersifat individual dan parsial, melainkan harus bersifat sosial dan integral. Konsep maqasid gagas ya. Perhatikan waktunya. Sudah habis, Pak ya? Oh, sudah lebih. Oh, badan masih banyak ini, Pak. Baik, nanti kita perdalam di kajiannya. Karena ini waktu sangat penting untuk kita bagi bersama. Mohon maaf, nanti kita perdalam di kajiannya ya. Terima kasih. Monggo Pak April untuk melanjutkan sebagai teman saya di kelompok kajian ini. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya share screen dulu ya kalau begitu. Ya, sudah terlihat masjid nih? Sudah terlihat dengan jelas. Sudah ya. Baik. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Faiz atas waktu dan kesempatannya, dan juga teman-teman semua yang tentu saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini adalah serangkaian daripada kajian-kajian atau review dari beberapa scholars atau intelektual muslim di bidang filsafat ilmu keislaman. Pada pekan lalu kita telah belajar banyak dan mendengarkan pemikiran-pemikiran dari tokoh-tokoh seperti Abdul Karim Sorus, kemudian Muhammad Arkun, dan pada saat ini adalah dari Yasir Auda. Mengenai apa yang akan kami sampaikan dalam bukunya Yasir Auda adalah terkait maqasid syariah sebagai filosofi filsafat dalam hukum Islam dengan sebuah sistem atau pendekatan sistem. Kebetulan kami di sini mendapat amanah untuk menjelaskan bagian ini di bab 2 seperti itu dalam bukunya. Saya ingin mengawali pembahasan ini dari sebuah pertanyaan besar dari apa yang disampaikan oleh Yasir Auda dalam bukunya tersebut, yaitu where is the Islamic law? Kita tentu semua tahu bahwa sebuah fakta, Islam merupakan agama dari seperempat populasi dunia, di umat muslim di dunia seperti ini, dan sebagian besar daripada umat muslim ini berdomisili atau tinggal dan tersebar di beberapa wilayah yang terbentang dari Afrika Utara. Kalau teman-teman melihat map atau peta dunia, maka akan terlihat dari negara-negara Maroko, kemudian ke timur ada Aljazair, ada Libya, ada Tunisia, ada Mesir, dan Timur Tengah tentunya, serta juga negara-negara di Asia Tenggara. Tentu saja ada Indonesia yang memiliki populasi muslim terbesar, dan lain sebagainya.
Sedangkan sebagian kecil lainnya, mereka ini atau saudara-saudara seiman kita ini tinggal di wilayah Eropa dan Amerika. Kemudian dari sisi etnis, kalau kita klasifikasikan ke dalam sisi etnis, dalam bukunya beliau juga menjelaskan bahwa terdiri dari etnis Arab lebih kurang ada 19%, kemudian Turki, India atau Pakistan di angka 24%, lalu kemudian Afrika 17% dan Asia Tenggara 15%. Dalam sejarahnya juga kita mungkin sudah mengetahuinya bahwa Muslim tumbuh dari sebuah kelompok yang kecil, yaitu di kota Mekah di Arab Saudi pada saat ini, yaitu pada masa awal berdirinya atau kelahirannya di abad ke-7 Masehi hingga menjadi sebuah negara Islam yang menguasai atau tersebar di wilayah menaklukkan Romawi, Persia, dan pada akhirnya dan tersebar di Andalusia seperti itu. Kemudian dari situlah lahir sebuah berbagai budaya dan peradaban yang juga sangat pesat dan sangat maju pada saat itu atau di abad tersebut. Kemudian today ini juga menjadi sebuah pertanyaan yang cukup serius dari Yasir Auda, sebuah fakta dari laporan tahunan yang dikeluarkan oleh UNDP, yaitu United National Development Pembangunan Manusia atau yang kita kenal dengan HDI, Human Development Index, menunjukkan bahwa sebagian besar negara-negara dengan jumlah mayoritas Muslim yang ada di dunia ini memiliki nilai pembangunan manusia tersebut berada pada nilai yang rendah seperti itu. Tentu saja HDI ini memiliki parameter ataupun faktor-faktor dalam menghitung, antara lain ada faktor pendidikan, partisipasi dalam bidang politik dan ekonomi, pemberdayaan perempuan, standar hidup dan kesehatan seperti itu. Beberapa negara yang kaya atau negara-negara Arab yang kaya atau orang-orang Arab yang kaya ini memang memiliki peringkat yang sangat tinggi di dalam pendapatan per kapitanya. Namun, Mas April, presentasinya diatur. Kelihatannya masih banyak slide-nya. oh baik Pak. Waktunya sampean terbatas. Nanti kalau pendahuluannya berpanjang-panjang cerita negara-negara Islam nanti tidak nyampe inti-intinya. Baik Pak, terima kasih Pak. Bikin strategi biar yang penting-penting terus sampaikan. Oh enggak, baik. Jadi kami lanjutkan. Jadi dengan situasi yang demikian ini, maka pertanyaan terbesar atau realita yang kita hadapi adalah apakah ada sebuah permasalahan di dalam penerapan hukum Islam tersebut. Karena sejatinya atau idealnya hukum Islam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah untuk kemaslahatan manusia, untuk kebaikan, untuk keadilan, untuk kemakmuran, seperti itu. Kemudian maqasid syariah ini sendiri juga menjelaskan bahwa tujuan daripada maqasid syariah ini akan membawa masyarakat terbentuknya keadilan, kemaslahatan, bukan kepada kerusakan moral, kerusakan tatanan kehidupan sosial dan sebagainya. Akan tetapi di dalam konteks maqasid syariah yang klasik ini, dilihat oleh Yasir Auda ini yang terdiri dari 3 hal tadi yang sudah dijelaskan masjidnya, ada daruriyat, ada hajiat, ada tahsiniyat. Ini masih berkutat kepada level-level yang memiliki keterbatasan seperti itu. Sehingga dari sinilah muncul sebuah gagasan baru dari
Yasir Auda ini tentang perluasan makna daripada makosid syariah tersebut dengan menggunakan analisis sebuah sistem. Sehingga dari 3 hal tadi, kemudian yang daruriyat tadi dijabarkan ada 5 atau 6 tadi, itu diperluas lagi maknanya. Di antaranya di sini, dengan teori sistemnya, yaitu ada cognitive nature of system of Islamic law, kemudian ada wholeness of the, ada opens of the system of Islamic law, ada interrelated hierarchy of the system of Islamic law, multidimensionality of the system of Islamic law, dan purposefulness, seperti itu. Jadi sistem ini harus saling terkait satu sama lain, tidak boleh tidak setiap bagian memiliki peran atau memiliki tugas sehingga sistem tersebut menjadi suatu kesatuan, dan makosid syariah ini mampu memberikan sebuah solusi ataupun jalan keluar yang betul-betul dapat diterapkan likuli zaman wa likuli makan. Dan yang terakhir dari kami adalah tanggapan terhadap pemikiran Yasir Auda itu sendiri, bahwa dalam hemat kami, pemikiran Yasir Auda tentang permasalahan umat muslim yang ada di dunia saat ini, yang dinilai itu berasal dari makosid syariah atau konsep daripada makosid syariah hukum Islam tersebut, mungkin saja itu benar. Karena yang klasik itu lebih memiliki dimensi yang tidak begitu besar dengan apa yang disampaikan oleh Yasir Auda. Tetapi bisa jadi selain daripada fokus di dalam konsep tersebut, juga ada di dalam atau terletak di dalam implementasi daripada hukum Islam tersebut oleh negara-negara muslim. Kemudian yang terakhir, mungkin saja kita yang saat ini hidup di negara Indonesia yang sudah dalam situasi serba kecukupan, serba kemapanan, dan kenyamanan, serta hidup harmonis dalam bermasyarakat yang begitu majemuk ini, tidak begitu membutuhkan barangkali sebuah konsep hukum Islam atau makosid syariah ini. Namun bagi saudara-saudara kita di negara-negara muslim lainnya seperti di Yaman, di Palestina, di Sudan, di Suriah, di Irak, dan lain sebagainya, mereka membutuhkan keberadaan daripada pemikiran makosid syariah atau Islamic law dari seorang filsafat muslim, Yasir Auda, untuk kehidupan yang lebih baik. Demikian dari kami, Dr. Faiz dan kawan-kawan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, baik. Silakan. Bisa dilanjutkan yang presenter selanjutnya. Salam. Ya. Saya dulu ya, Pak. Oke, silakan. Mas Khaidir. Baik, terima kasih. Selamat pagi Pak Fahrudin Faiz dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Pada kesempatan pagi hari ini, topik tentang System Approach to Islamic Juridical Theories akan disajikan oleh 3 mahasiswa, saya, Pak Abdul, dan Pak Firmanda. Mudah-mudahan bisa selesai 30 menit untuk 3 presenter. Saya mulai dari pertama, bahwa berdasarkan teori makosid yang digagas oleh Yasir Auda, ada ingin ketercapaian maksud dari hukum Islam yang menjadi pertimbangan utama
untuk selalu bermanfaat atas segala penelitian. Ada manfaat yang praktis yang bisa ditindaklanjuti, namun ada beberapa hasil penelitian yang mungkin belum bisa dilanjutkan untuk perkembangannya. Ya, pendahuluannya dari kegelisahan akademik Jasir Auda dimulai dari mempertanyakan hukum Islam yang menurutnya belum dapat mencerminkan sifat rahmatan lil alamin sebagai basis utama Islam. Kemudian yang kedua, adanya aksi kriminal yang mengatasnamakan hukum Islam, rendahnya hukum development index masyarakat muslim, dan terjadinya pelanggaran hak asasi serta korupsi yang merajalela di dunia Islam. Kemudian yang ketiga, adanya hukum Islam yang merupakan motor penggerak untuk keadilan, produktivitas, pembangunan, perikemanusiaan, spiritual, kebersihan, persatuan, keramahan, dan masyarakat demokratis. Nah, permasalahannya apa? Yaitu yang pertama, bagaimana hukum Islam itu tetap dapat diperbarui dan senantiasa hidup. Kemudian, bagaimana penerapan fitur-fitur dari pendekatan sistem, yaitu kognitif, holistik, multidimensi, dan keterbukaan terhadap hukum Islam. Kemudian yang ketiga, bagaimana fitur kebermaksudan berhubungan dengan maqasid, serta yang terakhir adalah bagaimana maqasid al-syariah memainkan peranan aktual sebagai metode ijtihad hukum Islam. Metodologinya adalah pendekatan yang dilakukan oleh Jasir Auda adalah pendekatan sistem, di mana pendekatan sistem itu sendiri sebenarnya merupakan pendekatan yang lazim dipakai dalam dunia fisikal. Namun, Jasir Auda mencoba memodifikasi agar dapat diterapkan dalam filsafat dan hukum Islam. Kemudian kontribusi keilmuan. Jasir Auda berhasil mereformasi teori hukum Islam sebagai produsen hukum Islam melalui pendekatan sistem yang ia gunakan. Aplikasi pendekatan sistem dalam hukum Islam mengharuskan penempatannya sebagai sistem. Oleh karena itu, watak kognitif akan memandu kepada konklusi bahwa hukum adalah apa yang dinilai faqih sebagai kebenaran paling mungkin, dan pendapat hukum yang berbeda merupakan ekspresi yang sah terhadap kebenaran. Kemudian ada kegagalan dari teori hukum Islam. Yang pertama yaitu terjebaknya para faqih dan perumus usul fikih, yaitu teoretikus hukum Islam, dalam pendekatan reduksionis dan atomistik. Menurutnya, pendekatan atomistik ini kemudian memunculkan istilah qat'i dan zani yang menurutnya memiliki banyak kelemahan. Kemudian yang kedua, adanya keterbatasan kausalitas teori tradisionalis dan modernis. Keterbukaan teori hukum Islam. Yang pertama, perubahan hukum dengan perubahan pandangan dunia atau waktu seorang faqih harus dilakukan. Dalam hal ini, Jasir Auda menawarkan pandangan dunia seorang faqih menempati posisi fiqh sebagai salah satu sumber hukum Islam. Kemudian yang kedua, keterbukaan filosofis diajukan sebagai sebuah mekanisme pembaruan diri dalam sistem hukum Islam. Mekanisme ini dibutuhkan karena teori hukum Islam, fikih adalah filsafat hukum Islam, maka sudah pasti ia memelihara kadar keterbukaan terhadap investigasi filosofis yang secara umum berkembang seiring dengan perkembangan pengetahuan manusia. Multidimensionalitas teori hukum Islam. Hukum Islam sesungguhnya melibatkan banyak dimensi seperti sumber-sumber, derivasi kebahasaan, metode penalaran, mazhab-mazhab, dimensi kultur dan sejarah, serta ruang dan waktu. Kemudian pendekatan yang kritis dan multidimensi yang berbasiskan sistem,
dan terarah kepada maqasid akan memberi solusi kerangka berpikir yang memadai untuk analisis serta pengembangan teori hukum Islam. Kebermasukan teori hukum Islam. Yang pertama adalah kurangnya dalalah al-maqasid merupakan kekurangan umum yang terjadi dalam kaitannya dengan teks hukum, bahkan dalam aliran filsafat hukum kontemporer. Kemudian yang kedua, dalam sistem hukum Islam, dalalah al-maqasid merupakan istilah baru yang akhir-akhir ini mengemuka di kalangan modernis Islam. Namun sejauh ini, dalalah al-maqasid memang belum dinilai sebagai dilalah al-qat yang qat'i. Kesimpulan, yang pertama, Jasir Auda berhasil mengkontemporisasi hukum Islam dengan pendekatan sistem melalui maqasid al-syariahnya. Kemudian yang kedua, Jasir Auda memberikan kontribusi terhadap perkembangan teori hukum Islam melalui teori baru tentang maqasid. Kemudian yang ketiga, Jasir Auda berhasil memodifikasi teori sistem sehingga menjadi teori baru dalam filsafat Islam. Terima kasih Pak Fahrudin Faiz. Alhamdulillah bisa selesai 10 menit. Mudah-mudahan nanti diskusinya bisa yang lebih menarik. Untuk selanjutnya akan disambung oleh Pak Abdul Salam atau Pak Firmanda. Monggo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah ma ba'dah. Yang terhormat Bapak Dr. Fahrudin Faiz dan teman-teman semua. Mohon maaf, bisa kedengaran suara saya nggih? Kedengaran. Apakah slide-nya sudah muncul? Sudah muncul tapi tidak full. Tolong di fullin dong Pak, biar kelihatan Pak. Oke, sekedap. Terima kasih Pak. Apakah sudah nampak teman-teman jelas? Ya, sudah nampak. Ya, mantap, mantap. Oke, terima kasih. Nanti saya mohon diingatkan kalau slide-nya tidak Ya, jalan. benar. Iya. Oke, pada kesempatan kali ini ya saya dan Pak Khairil dan Pak Firman ingin menyampaikan terkait dengan pendapat ataupun tawaran daripada Jasir Auda di bab 6, terutama kalau Pak Aprilia dan Mas Sidney itu kan di awal ya. Di bab 6 yang terkait dengan pendekatan sistem terhadap teori hukum Islam ataupun terhadap istinbat hukum. Nah, yang menjadi kegelisahan ya sehingga terus kemudian Jasir Auda ini menawarkan satu usulan terkait dengan menggunakan pendekatan sistem ya. Dan maqasid syariah sebagai pisau analisisnya dalam istinbat hukum itu yang berkenaan kegelisahan akademik beliau adalah tadi sudah disampaikan oleh Mas Sidney dan Pak April ya, bahwa belakangan ini munculnya teroris ya di kalangan umat Islam ini kan ada yang salah menurut Jasir Auda ya di dalam mereduksi terhadap hukum-hukum yang sifatnya universalitas ya. Sehingga ada kehilangan dan fungsi hukum Islam dari tujuan dan prinsip-prinsipnya sebagai sebuah aturan yang universal, di mana Islam sendiri sebagai rahmatan lil alamin yang mana mempunyai maksud dan tujuan damai, baik, ya, bijak dan lain sebagainya. Nah, Jasir Auda menawarkan sistem, ya, pendekatan sistem ya, dalam analisis ataupun penggunaan maqasid syariah sebagai analisis istinbat hukumnya ya, agar umat Islam tidak salah memahami dalam kaitannya dengan teks baik Al-Quran maupun hadis.
Nah, sistem sendiri menurut Jasir Auda adalah serangkaian interaksi. Ya. Mohon maaf, teman-teman, apakah jalan ininya ya? Apakah jalan slide-nya jalan ya? Jalan, Oh ya, jalan. ya Jalan, serangkaian Pak, itu ya. jalan. Oke. Serangkaian interaksi unit atau elemen-elemen yang membentuk sebuah keseluruhan, ya, terintegrasi yang dirancang untuk melaksanakan beberapa fungsi. Pendek kata, ya kalau kita analogikan bahwa sistem itu bagaikan batang tubuh lah, antara satu anggota tubuh dan yang lainnya ini kan saling berinteraksi, ya, saling berkaitan. Ketika satu anggota tubuh yang sakit, maka akan tubuh yang lain juga merasakan sakit. Nah, ini yang menjadi tawaran oleh Jasir Auda dalam menerapkan atau mengimplementasikan istinbat hukum ataupun teori hukum Islam itu sendiri. Jadi tidak bisa terus kemudian usul fikih dalam hal ini adalah dipahami ataupun metode istinbat hukum ini secara terpisah. Ya. Yang sudah dilakukan oleh ulama-ulama tradisional misalnya klasik, bahwa konsep maqasid syariah itu seakan-akan terpisah-pisah, ya, dan bersifat individualis. Ya. Sehingga terus kemudian Jasir Auda menawarkan atau mengusulkan dengan pendekatan sistemnya. Nah, ini tawaran yang dikemukakan oleh Jasir Auda terkait dengan penerapan teori hukum Islam atau metode istilah hukum yang kita kenal dengan istilah nama usul fikih. Ya. Bagaimana pendekatan sistem ini menuju ya validating all cognition atau menuju validasi seluruh kognisi, ya. Terus kemudian usul fikih ini nanti bisa menuju ke arah holistik, menuju ke terbukaan dan pembaruan diri, ya, menuju berbagai dimensi dan menuju kebermaksudan ataupun maqasid. Nah, menuju ke validasi seluruh kognisi, ya, bahwa kognisi didefinisikan sebagai sebuah pemahaman terhadap hukum Islam yang selalu terkait dengan kemampuan memahami dan melakukan interpretasi. Artinya bahwa Jasir Auda mengatakan ada pemisahan yang serius antara wahyu dan kognisinya atau pemahamannya. Ya. Nah, pembedaan ini ataupun Jasir Auda ya, membedakan umat Islam harus bisa membedakan mana syariah, mana fikih, ya, dan mana fatwa. Ya. Syariah itu adalah Al-Quran dan hadis, gitu ya. Kalau fikih itu adalah proses pemahaman, ya, ataupun hukum yang dibuat berdasar pemahaman fakih terhadap teks, terhadap syariah Al-Quran dan hadis itu. Sementara fatwa adalah penerapan ya daripada syariah dan fikih pada realitas yang sekarang. Nah, seringkali kita terjebak ya antara syariah, fikih, dan fatwa. Seakan-akan fikih dan fatwa ini menjadi satu perintah Tuhan yang harus ditaati. Padahal fikih dan fatwa bisa juga salah. Karena ini adalah bentuk pemahaman terhadap syariah itu sendiri. Kalau syariah memang benar adanya dan bersifat absolut. Yang kedua, bagaimana usul fikih ini menuju ke arah holistik. Dengan meminjam teori sistem, Jasir Auda menyatakan bahwa setiap hubungan sebab akibat harus dilihat sebagai bagian-bagian dari gambaran keseluruhan. Hubungan antara bagian-bagian itu memainkan suatu fungsi tertentu ya di dalam sebuah sistem jalinan antara hubungan terbangun secara menyeluruh dan bersifat dinamis, bukan sekedar kumpulan antar bagian yang statis. Jadi Jasir Auda berpendapat bahwa prinsip dan cara berpikir holistik ataupun yang menyeluruh penting dalam kehidupan istinbat hukum atau usul fikih karena dapat memainkan peran dalam pembaruan hukum ya kontemporer. Oke, terus kemudian karena ini keterbatasan waktu ya. Yang ketiga adalah menuju keterbukaan dan pembaruan diri. Suatu sistem harus terbuka dan dapat menerima pembaruan supaya bisa tetap hidup. Dalam mempengaruhi pendekatan sistem hukum Islam, ada dua hal yang perlu diperhatikan oleh Jasir Auda. Yang pertama, bagaimana merubah pola pandang atau worldview ya, atau tradisi pemikiran ulama fikih. Yang dimaksud dengan tradisi pemikiran adalah kerangka mental ulama fikih, kesediaan mereka berinteraksi dengan dunia luar. Dengan dunia luar ini
bisa dikatakan sebagai uruf lah, gitu ya. Jadi hukum Islam berinteraksi dengan dunia luar itu adalah uruf. Gitu ya. Yang kedua, pembaruan diri melalui keterbukaan. Ulama fikih ataupun faqih gitu ya harus mempunyai sifat keterbukaan. Ya. Mau membuka diri pada filsafat yang digunakan sebagai mekanisme pemikiran pembaruan sistem hukum Islam. Harus bisa menerima membuka diri, menerima ilmu-ilmu filsafat gitu ya. Tidak menutup diri. Bahkan kadangkala ada yang mengharam-haramkan dan mengkafir-kafirkan ketika belajar filsafat. Ini juga sesuatu yang keliru menurut Tafsir Auda. Terus kemudian yang keempat, bagaimana usul fikih itu menuju ke arah multidimensional. Sebagai ataupun sebuah sistem bukanlah sesuatu yang tunggal, tetapi ia terdiri dari beberapa bagian yang saling terkait antara satu dengan lainnya. Di dalam sistem terdapat struktur yang koheren. Karena sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang cukup kompleks, maka ia memiliki spektrum dimensi yang tidak tunggal. Hukum Islam dapat dianalogikan seperti sistem ya, yang memiliki berbagai dimensi. Jadi bisa multidimensional lah ya. Jadi dari berbagai dimensi, bisa ekonomi, bisa politik dan lain sebagainya ya. Nah, kerangka makosid sebagai pisau analisisnya ataupun istinbat dalam menyikapi permasalahan ta'arud al-adillah, kontradiksi antara teks dengan mempertimbangkan kondisi sosial yang ada dan tidak menganggap satu teks bertentangan satu yang lainnya. Jadi ketika ada dua teks yang bertentangan ya ataupun kontradiksi, maka makosid sebagai pisau analisisnya ya, tidak terus kemudian mempertentangkan satu teks dengan teks yang lain. Ini nanti akan ada satu pembenaran sendiri-sendiri nantinya. Nah, yang kelima, menuju ke arah pengambilan makosid. Setiap sistem pasti memiliki output. Output inilah yang disebut dengan tujuan yang dihasilkan dari jaringan sistem itu. Dalam teori sistem, tujuan dibedakan menjadi goal atau tujuan itu sendiri, purpose, maksud. Ya. Sebuah sistem akan menghasilkan maksud jika ia mampu menghasilkan tujuan itu sendiri dengan cara yang berbeda-beda dan dalam hal yang berbeda-beda pula. Nah, subsistem dalil kebahasaan dalam usul fikih dapat mencapai tingkat makosid melalui usulan sebagai berikut. Mungkin saya ini saja ya, bersingkat saja. Yang pertama adalah kaitannya ketika ada dua hukum yang tadi saya katakan yang kontradiksi, maka makosid sebagai harus dibangun dari spesifikasi dan penafsiran. Ya. Yang kedua, ya bagaimana dilalah makosid ini harus ditambahkan ke dalam implikasi kebahasaan dari nas. Ya. Yang ketiga, makosid merupakan ekspresi yang juga diputuskan pada validitas implikasi yang berlawanan. Ya. Yang keempat, nas yang menjadi landasan hukum makosid tertinggi selalu diekspresikan oleh nas yang umum dan lengkap. Ya, jadi bukan berdasarkan yang sifatnya ayat yang individual lah. Ya. Nah, yang kelima, hubungan antara term berkualitas dan tidak berkualitas yang menangani kasus berbeda yang terdapat pada sebuah materi pandangan yang berbeda harus didefinisikan pada capaian makosid yang tertinggi daripada sekedar mempertimbangkan aspek kebahasaan dan aturan logika semata. Nah, mungkin nanti yang lain ya saya tidak bijak kalau seumpama nanti saya sampaikan semua karena ini bab 6 dibahas oleh 3 orang. Nanti selanjutnya akan dibahas oleh Pak Firman. Demikian yang sedikit yang dapat saya sampaikan berdasarkan hasil pemahaman saya dari bukunya Tafsir Auda. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan. Center terakhir. Mungkin Pak Abdul Salam bisa share screen sekalian, Pak, biar tidak bolak-balik. Sip. Mungkin Mas Jini bisa tolong di share screen, Mas. Kayaknya agak... Udah, Pak, cuma belum ada jenengan PPT-nya di grup itu, belum di-share. Sudah Ya, saya share. Ya. Oke, bisa saya mulai sekarang ya. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Faiz
atas kesempatannya dan teman-teman S3 yang saya banggakan. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ya. Ini sekaligus juga memberikan tambahan dari beberapa teman-teman yang sudah mempresentasikan dari masjid ini, Mas April, Pak Haidir maupun Pak Abdul Salam ya. Di dalam kesempatan ini saya akan lebih menjelaskan terkait bagaimana teori yang disampaikan oleh Yasser Auda ya, bahwasanya dalam bukunya Maqasid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law atau pendekatan sistem terhadap teori yuridis Islam itu sendiri. Lanjut Pak. Selanjutnya terkait dengan itu sebenarnya di dalam bab 6 ya di bukunya Yasser Auda itu dijelaskan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan. Pertama, bagaimana Maqasid al-Syariah itu dapat memainkan peran aktual dalam metode yuridis ijtihad itu sendiri. Kemudian bagaimana sistem itu sendiri berhubungan dengan fikih dari upaya maqasidisasi. Kemudian juga pertanyaan yang dilontarkan oleh Yasser Auda yaitu bagaimana memanfaatkan filsafat sistem Islam yang diusulkan dalam teori yuridis agar hukum Islam itu tetap terbarukan dan hidup. Kemudian bagaimana pendekatan sistem dapat memanfaatkan fitur-fitur sistem kognisi, holisme, multidimensi, dan keterbukaan dalam teori hukum Islam itu sendiri. Kemudian yang terakhir dalam pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengatasi kekurangan dalam teori klasik, modernis, ataupun postmodernisme itu sendiri. Maka dalam hal ini, Yasser Auda berupaya untuk mengidentifikasi area spesifik di mana filosofi sistem dapat berkontribusi dalam hal fundamental tersebut. Maka diperlukan metode dalam mewujudkan fitur tersebut dalam metodologi yang fundamental dalam hukum Islam itu sendiri. Maka disebutkan tadi oleh beberapa presentator ya, bahwasanya ada berbagai metodologi maupun sistem yang dilakukan oleh Yasser Auda. Lanjut. Sebenarnya tadi juga belum terungkap secara jelas ya bagaimana proses ijtihad dan sebagainya. Sebelumnya dulu. Terungkapnya ijtihad itu sendiri bahwasanya memang ada berbagai faktor ya. Terutama tadi juga disebutkan oleh presenter sebelumnya bahwasanya memang ijtihad itu ada berbagai faktor yang melingkupinya. Terungkapnya ijtihad ya, bahwasanya para ahli hukum itu mendefinisikan fikih itu sebagai sebuah pemahaman atau faham manusia. Sebelumnya Mas, oke. Di sini sebenarnya disebutkan bahwasanya fikih itu sendiri adalah suatu hasil dari pemahaman atau faham manusia atau persepsi, tasawur ataupun kognisi itu sendiri. Tadi juga disebutkan terkait kondisi. Kemudian, namun metode dan hasil fikih itu sering digambarkan sebagai aturan Tuhan yang absolut, gitu ya. Kemudian dalam berbagai bagian dalam bukunya Yasser Auda sebenarnya ingin membahas terkait bagaimana implikasi dan interpretasi yang menunjukkan bahwa meskipun naskah itu bersifat surgawi, tapi seringkali interpretasinya tunduk pada pandangan dunia penafsir atau worldview-nya penafsir atau ahli hukum itu sendiri. Maka interpretasi ini sering disajikan sebagai sebuah atau sebagai perintah Tuhan yang disalahgunakan untuk kepentingan beberapa orang yang berkuasa. Kemudian yang ketiga adalah hasil ijtihad ini sering dimasukkan dalam kategori pengetahuan yang diwahyukan. Maka meskipun definisi dan validitas metode ijtihad itu sendiri akhirnya tunduk pada perbedaan pendapat yang luas. Selanjutnya, ini saya ambil poin pentingnya saja. Oke, jadi contoh utama dalam hal konsensus ya, misalkan ini dapat dilihat terkait dengan ijma ya, karena ijma ini ada berbagai perbedaan besar terkait bagaimana definisinya, kemudian ahli hukum yang melihat bagaimana ijma itu sendiri.
Bahwasanya memang kalau dilihat dari literatur fikih tradisional, bahwasanya ijma ini sering diklaim sebagai keputusan yang jelas ya, meskipun terjadi perbedaan-perbedaan ya. Dan bahkan ini ada beberapa ulama yang menyebutkan terkait dengan ijma itu sendiri. Misalkan Ibnu Hazm ya terkait dengan Maratib al-Ijma, dalam bukunya Naqd Maratib al-Ijma ini Ibnu Taimiyah menyebutkan banyak contoh ketidaktepatan terkait dengan klaim konsensus ya, konsensus itu sendiri. Bahkan ada beberapa contoh terkait dengan menilai penolak ijma sebagai seorang yang murtad, kemudian tidak mengizinkan perempuan memimpin laki-laki dalam sholat berjamaah dan sebagainya. Kemudian Jasar Auda sendiri bahwasanya konsensus ini bukanlah suatu sumber hukum, tapi hanya mekanisme konsultasi atau untuk menggunakan terminologi sistem dalam mengambil keputusan gitu ya. Kemudian hal ini juga bahwa ijma ini disalahgunakan oleh beberapa sarjana zaman akhir untuk memonopoli fatwa dan membatasinya pada elit sentris tertentu. Lanjut, langsung di poin-poinnya saja biar waktunya bisa efisien. Oke, Jasar Auda juga setuju dengan pendapat kalangan modernis ya, bahwasanya prinsip konsensus itu sendiri suatu mekanisme untuk membuat fatwa kolektif ya. Beliau juga berupaya untuk mengembangkan ijma sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam urusan negara. Kemudian juga beberapa ahli hukum menganggap bahwasanya qiyas itu sebagai sanksi ilahi ya, dalam bukunya Sarauda ya. Bahkan dalam kasus ijtihad yang jelas melalui penerapan analogis, beberapa ahli hukum menganggap mereka sebagai berbicara atas nama Tuhan gitu ya. Kemudian kutipan dari Gaurodi misalnya, hal itu menjadi suatu bencana atau di mana batas-batas antara firman Tuhan dan perkataan itu menjadi terhapus. Dan lanjut langsung di poin-poinnya lagi. Oke, tadi juga disebutkan terkait dengan kognisi ya. Di salah satu capture-nya di bukunya Sarauda juga melihat bahwasanya posisi sekelompok ahli hukum itu ada yang namanya al-musawibah itu menganggap bahwasanya putusan itu adalah asumsi di pihak mujtahidun ketika mereka melakukan refleksi atas naskah atau teks keagamaan. Kemudian mereka dalam pandangan al-musawibah sendiri itu terdapat berbagai pendapat yuridis yang berbeda. Meskipun terjadi kontradiksi di antaranya ya terkait dengan bagaimana kebenaran yang sah atau kebenaran yang benar itu sendiri atau certain and uncertain di bukunya itu ya. Kemudian dalam pandangannya Al-Musawibah sendiri ini menyimpulkan bahwasanya ada banyak kebenaran, ada gagasan yang akhirnya mempengaruhi filsafat Barat di abad pertengahan itu wakili oleh Ibnu Rusdi ya, misalkan terkait dengan kategori ini. Lanjut. Mengenai bukti individu ya, di sini ada juga beberapa ahli hukum terkait dengan konteks ini. Tadi yang sudah disebutkan juga pendekatan reduksionis dan atomistik ya tadi ya. Sebenarnya memang kritiknya itu terhadap konsep ini ya, konsep pendekatan ini bahwasanya atomistik dan tadi reduksionis ini hanya didasarkan pada ketidakpastian yang melekat dari lawan balikan binarnya, ini kepastian itu sendiri. Jadi memang antara tadi certain dan uncertain tadi ya. Kemudian juga mengenai ini Fakhruddin Ar-Razi ya juga meringkas terkait dengan bagaimana bukti linguistik tunggal. Jadi memang tadi yang disebutkan terkait dengan atomistik maupun reduksionis ini memang terkait dengan linguistik ya. Lanjut biar lebih cepat. Oke, kemudian mengenai tadi ada saling perdebatan ya terkait dengan tradisionalis maupun modernis ya. Memang disebutkan juga para teolog memperdebatkan terkait dengan asbabiyahnya terkait dengan perbuatan Tuhan itu sendiri, bahwasanya ada perbedaan atau pembagian. Jadi mereka membagi tindakan Tuhan menjadi tindakan yang berhubungan dengan ciptaan dan tindakan yang berhubungan dengan hukum itu sendiri. Kemudian mereka membagi tindakan Tuhan menjadi tindakan yang berhubungan dengan ciptaan.
Al-Hukum ya terkait dengan itu juga menekankan pentingnya bukti holistik atau al-dzal al-kul, bahwasanya hal ini juga berbasis pada sebab akibat tadi yang sabibiyah tadi ya. Kemudian terkait dengan itu modernisme Islam menunjukkan kesulitan umum terkait dengan pendekatan parsial dan individualistik ya terhadap hukum Islam itu sendiri. Maka dalam hal itu maka para sarjana kontemporer mencoba memperbaiki kelemahan individualitas ya, atau al-fardiyah dalam gagasan maqasid itu sendiri. Lanjut. Oke, selanjutnya terkait dengan perubahan aturan dengan budaya kognitif tadi juga disebutkan ya terkait dengan kognitif ya. Jadi ini terkait dengan worldview tadi, pandangan dunia, bahwasanya pandangan dunia adalah seperangkat praanggapan yang kita pegang tentang susunan dasar dunia atau kerangka acuan untuk pengalaman manusia, sistem kepercayaan ya. Jadi pandangan dunia ini menjadi produk ya yang membentuk kognisi manusia itu tentang dunia. Memang ada berbagai hal ya atau faktor yang mempengaruhi atau membentuk pandangan dunia manusia. Terkait itu ada Tuhan, dunia, manusia, akhirat, pengetahuan, moralitas, sejarah, ada mitos, doktrin, dan lain sebagainya. Selanjutnya. Ya, cepat. Oke, dari beberapa teori tadi, bahwasanya memang setiap hal itu ada di sekitar kita terkait bagaimana agama, kemudian penggambaran diri, geografi, lingkungan masyarakat, dan sebagainya. Kemudian pandangan dunia sendiri itu sebenarnya mewakili budaya kognitif, yaitu suatu kerangka mental dan realitas yang melalui hal tersebut dapat melakukan interaksi dengan dunia luar. Di bagian ini misalkan ini tadi juga disebutkan oleh Mas Sidney ya, cuma tidak terlalu detail. Jadi bahan tersebut sebenarnya melihat bagaimana pandangan dunia atau worldview ahli hukum dalam sistem hukum Islam. Jadi bagian ini menggambarkan sentralitas peran ahli hukum. Jadi mereka juga memiliki pandangan dunia terhadap sistem hukum Islam itu sendiri. Bahwasanya Al-Quran dan bagian dari tradisi profetik yang berhubungan dengan hukum adalah sumber ahli hukum dan bagian dari pandangan dunianya. Jadi intinya pandangan dunia seorang ahli hukum itu mempengaruhi bagaimana produk hukum yang diproduksi oleh seorang ahli hukum. Lanjut, terakhir. Kemudian ini tadi ya juga menjadi kritik bahwasanya hukum Islam ini seharusnya melakukan keterbukaan terhadap filsafat ya, karena memang terkait ini memang kurang membuka diri terhadap filsafat, bahkan filsafat dianggap suatu hal yang tidak baik bagi dunia hukum Islam. Maka dalam hal ini sebenarnya harus melakukan keterbukaan terhadap filsafat yang akhirnya mempengaruhi terjadinya perkembangan dalam tradisi hukum Islam itu sendiri. Lanjut, terakhir. Oke, kesimpulannya bahwasanya dari berbagai hal ini bahwasanya untuk merealisasi maqasid sebenarnya dasar penting ya dalam suatu sistem hukum Islam, bahwasanya menggali dan memahami maqasid harus dikembalikan pada teks utama yaitu Al-Quran dan hadis, bukan pendapat, pemahaman atau pikiran seorang faqih yang memang ada berbagai hal yang melingkupi yang tadi sudah disebutkan, ada worldview dan lain sebagainya. Kemudian perwujudan tujuan maqasid itu menjadi tolak ukur dari validitas setiap ijtihad itu sendiri. Maka tanpa menghubungkan dengan kecenderungan ataupun mazhab atau aliran tertentu. Maka hal itu juga terkait dengan tujuan penetapan hukum Islam harus dikembalikan untuk kemaslahatan masyarakat secara luas. Dan yang terakhir tadi disebutkan bahwasanya hukum Islam dapat mencapai pembaruan diri yaitu melalui keterbukaan terhadap filsafat itu sendiri. Mungkin demikian kurang lebihnya presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Kita biar ada yang ingin menanggapi satu dua dari materi-materi yang tadi disampaikan. Ini presenternya kan hampir separuh ini pagi hari ini.
Jadi silahkan kalau masih ada yang mau ngobrol-ngobrol, boleh antar presenter saling mengkonfirmasi. Kalau tadi dirasa kok beda pemahamannya sama saya, boleh. Wong ini kita diskusi. Nanti saya nambahi sedikit-sedikit nanti di belakang. Mari silakan kalau ada tanggapan. Yang presentasi juga boleh tanya pada presenter yang lain atau boleh ingin diperjelas, mungkin ada yang belum terlalu dipahami saat membaca. Ada Pak. Ya, silakan. Iya, mungkin ini pertanyaan dari saya ya, karena saya belum menemukan dan belum memahami secara utuh terkait apa yang saya baca di bukunya Yesir Al-Auda itu. Ini nanti bisa dijawab oleh Kiai Salam sama Mas April dan teman-teman yang lain. Konsepnya Yesir Al-Auda itu kan dia tidak ada skala prioritas dalam kebutuhan dasar manusia. Jadi maqasidnya itu tidak ada yang diprioritaskan. Sementara maqasid, konsep-konsep maqasid sebelumnya kan ada yang diprioritaskan kayak agama misalnya, nas, keturunan dan lain-lain. Sementara dalam konsepnya Yesir Al-Auda itu tidak ada yang skala prioritas dalam kebutuhan dasar manusia. Nah ini yang belum saya temukan jawabannya, kira-kira yang mendasari beliau membangun konsep begini ini apa begitu. Kalau saya gambarkan di slide-nya itu ada yang di sini. Sebentar ya. Ini kan konsep yang dibangun oleh Yesir Al-Auda. Beliau mencoba ingin tidak ada yang memprioritaskan dari tiga hal ini. Misalkan dalam terciptanya keluarga sakinah sebagai tujuan hukum, ini ya begini, saya belum paham juga ini maksudnya. Kenapa kok Yesir ini pengen membedakan dengan konsep-konsep maqasid pada sebelum-sebelumnya itu? Tidak ada yang prioritaskan dalam tiga hal ini. Kalau yang konsep maqasid tradisional kan dia jelaskan bahwa agama yang menjadi prioritas utama. Mungkin bisa dijawab sama Kiai Salam. Terima kasih. Oke, mohon izin. Jadi sebenarnya Yesir Al-Auda ini ya ingin memposisikan, mengembalikan maqasid syariah yang sifatnya individualistik itu kepada ranah universal atau pada kemaslahatan bersama ya. Sebagai tujuan fondasi awal ya. Yang tadi yang sifatnya misalkan katakanlah yang berkenaan dengan usulul khamsah ya, 5 itu yang sifatnya penjagaan luas gitu ya, hanya untuk diri ataupun untuk individual saja ya. Jadi tetap bahwa Yesir Al-Auda pun ya, menggunakan usul ini, cuman pemahamannya diperluas ya. Yang sifatnya individual itu menjadi universal ya. Jadi ada pembaruan, memformulasikan ulang lah, dan memahami konsep maqasid syariah ini tidak terpisah-pisah, tetapi menjadi satu bagian yang utuh ya kan, yang tidak bisa terpisahkan. Yang beliau klasifikasikan menjadi ya, ada maqasidul amah, ada maqasidul khassah, dan ada maqasidul juz'iyah lah gitu ya. Tapi itu saling berintegrasi ya, saling berkaitan satu sama lain. Jadi tidak ada terus kemudian pengingkaran terhadap usul khamsah itu ya, hifdzuddin dan sebagainya, menjadi sesuatu yang universal.
Itu kalau saya karena menggunakan karena beliau itu menggunakan kerangka kontemporer lah ya. Ya. Kalau yang lain dari ulama yang Bapak maksud itu kan Syatibi ya. Nah, lain dari Syatibi ya. Ya. Jadi berusaha untuk mengaktualisasikan konsep-konsep di sana dengan kekinian lah, gitu. Mungkin yang lain barang itu sedikit jawaban dari saya. Silahkan, yang lain mungkin ingin menambahi. Kiai Baik, Pak. Khidir mungkin mau menambahin. Nalar Arkon. Mungkin saya mau sedikit Monggo. menambahkan Boleh. terkait apa yang Mas Idni tadi, mohon izin. Ya, memang kalau dalam bukunya Yasir Auda di bab 1 dan bab 2 itu dijelaskan bahwa teori daripada maqasid syariah ini mengalami perkembangan. Jadi dari masalah klasik hingga masuk kepada abad ke-20 yang disebut sebagai abad modern ini mengalami dinamika-dinamika perkembangan. Sehingga para scholars ini memberikan sebuah pemikiran-pemikiran baru karena maqasid klasik ini dianggap hanya pada level individu keluarga seperti itu. Dimensinya relevan dengan question dari melihat dunia pun tidak keberhasilan hukum Islam dan apa itu namanya klasifikasi daripada maqasid syariah yang tradisional tadi memiliki nilai luas agar dapat memberikan penyelesaian terhadap masalah-masalah umat manusia. Karena kita tahu bahwa masalah-masalah atau tantangan-tantangan zaman ini berbeda dari masa dulu hingga sekarang ini dan tentu saja di masa yang akan datang. Nah, seperti itu. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Masih ada yang disampaikan, ditanyakan atau ditambahkan. Ya, saya nambahi aja dikit-dikit. Yuk, monggo. Jadi mengapa tadi kok dipilih topik hukum Islam oleh Auda? Ya, karena kan memang menurut kan hukum Islam harus menjadi faktor penggerak, harusnya menjadi penggerak supaya dalam kehidupan itu lebih adil, lebih produktif, lebih spiritual, lebih bersih, bersatu, ramah dan sebagainya. Nah, sedangkan teori maqasid itu kan menjadi titik temunya ya, titik temu antar mazhab itu kan di maqasid yang menurut Yasir Auda menjadi pintu masuk untuk mengkontemporisasikan hukum Islam. Nah, karena Yasir Auda ya maqasid ini merupakan prinsip-prinsip yang harus menjadi tujuan hukum Islam. Baik dari segala hukum ya, termasuk akal juga dari berbagai hukum Islam. Nah, kemudian beliau menganalisis, menguraikan, kemudian mungkin juga ada perbaikan. Perbaikannya bagi macam. Mungkin itu Sydney tambahnya, mudah-mudahan bisa memuaskan kegelisahan akademiknya. Ya, Pak.
Baik. Masih adakah yang ingin menyampaikan sesuatu? Sudah kayaknya Pak, udah cukup Pak. Bingung. Baik. Tentang apa sih kira-kira yang diinginkan oleh Jasir Audah. Yang pertama memang ini kegelisahan hukum Islam. Beberapa tokoh kan gelisah. Jadi cara berpikir fikih atau mistik kasus. Jadi seolah-olah tidak ada hubungan kasus satu ranah dengan ranah yang lain. Ini atau mistik ini berpikir sosialistik. Ini rentan nanti kepentingan-kepentingan individu atau kelompok. Nah, atomistik parsialistik ini bisa memunculkan dehumanisasi. Yang aslinya inginannya agama. Nah, itu biasanya terasa tidak manusiawi itu karena kita bacanya jadi dalil kita cari yang cocok sehingga begitu dibaca bisa orang lain, kelompok lain dengan kepentingan berbeda rasanya kemudian juga tidak pas, tidak cocok. Ini kalau yang memegang otoritas yang memfatwakan ya tidak sesuai karena kan begitu karena kita otoritas. Padahal kita merasa ini tidak cocok, tidak pas. Nah, ini sebenarnya ini di teman-teman sama Pak Amin kan ada Khalid Abu Fadl, kemudian juga yang semester ini. Ini problemnya ini. Kemudian ini apa yang tadi gambar bulat-bulat itu termasuk hubungan dengan itu sebenarnya kan sini. Jadi kalau zaman dulu era tradisional orang itu menganggap fikih itu ya syariah. Jadi fikih itu sama dengan reveal. Jadi kalau bilang Quran hadis kemudian fikih itu seolah-olah ya fikih memang sumbernya Quran hadis. Tapi di tradisional ini fikih Quran hadis itu dianggap setara. Karena merujuk Quran hadis, maka fikih dinilai sama dengan Quran hadis. Nah ini zaman tradisional. Cara berpikirnya seperti ini. Jadi kalau ada fatwa hukum misalnya, dari ulama siapa, dari mazhab mana, itu rasanya seolah-olah itulah fatwa agama, itulah Quran, itulah hadis, karena ada dalil Quran hadisnya. Kita lupa bahwa itu kan pemahaman para ulama, pemahaman madhab itu, yang nilainya tidak persis sama dengan Quran hadis. Nah ini cuma di zaman lama kita masih seperti ini, fikih sama dengan syariah. Saya tidak tahu, mungkin hari ini mungkin juga masih banyak orang yang berpikir begitu. Kalau ada orang bicara kemudian ditunjukkan ini loh Qurannya, ini loh hadisnya. Seolah-olah pembicaraan atau pemahaman itu nilainya sama dengan Quran atau hadis yang dikutip itu. Padahal itu kan tidak sama, yaitu pemahaman dia terhadap Quran dan hadis itu yang bisa saja tidak pas, bisa saja tidak cocok, bahkan bisa keliru juga. Nah, jadi itu problem tradisional, problem lama.
Nah, kemudian geser ke zaman modern. Di zaman modern ini sudah lumayan. Orang sudah mulai sadar bedanya syariah, the revealed, dengan human cognition of the revealed. Jadi syariah dengan pemahaman manusia atas syariah. Nah, itu makanya ini kalau kemarin di pemikiran Islam kita kenal di Pak Amin itu ada istilah fikrul Islam. Fazlur Rahman misalnya dengan neomodernismenya. Atau menggunakan bahasanya Pak Amin kemarin ada normatif, ada historis. Nah ini pembedaan antara revealed dan human cognition of the revealed. Islam dan pemahaman terhadap Islam. Islam dan fikrul Islam. Nah ini zaman modern. Sudah mulai dibedakan. Oh kalau ini syariah, kalau ini pemahaman manusia terhadap syariah namanya fikih. Nah ini modern. Nah zaman postmodern lebih berkembang lagi. Kemudian orang mulai sadar ternyata kuncinya kebenaran itu tidak pada nas Quran hadisnya. Jadi fikih itu key faktornya bukan pada revealed-nya, bukan pada nas yang diwahyukan, tapi ternyata lebih dominan juris world view. Pandangan dunianya para fakih. Makanya ahli fikih dengan metode berbeda, aliran berbeda, kesimpulannya jadi berbeda. Nah, ini lebih ekstrim lagi dibandingkan zaman modern. Kalau zaman modern, orang ngertinya antara revealed dan pemahaman kita terhadap revealed itu harus dibedakan. Tapi di era postmo lebih mengerucut lagi. Ternyata kuncinya justru tidak pada revealed-nya, tidak pada nasnya. Jadi lahirnya macam-macam fatwa hukum itu keyword-nya, key faktornya justru ada pada juris world view-nya. Cara berpikir, pandangan dunia, ahli fikihnya. Nah, ini kesadaran hari ini postmodern. Maka ini kalau tidak diatur secara hati-hati, ya lahirnya mesti tabrakan kepentingan ketika world view-nya beda-beda. Ketika orang, kita kan biasanya kalau sudah sampai, kan tergantung perspektif masing-masing orang, terus selesai. Oh ini bisa anarkis nanti, setiap orang bisa nafsir sendiri-sendiri sesuai versinya. Sesuai kepentingan, sesuai keinginannya. Kalau kita berhenti hanya di sini, ya sudah berarti terserah para fakihnya ingin memahami seperti apa. Ya memang pemahaman itu seperti itu. Kalau kita selesai di sini, wah bisa bubar nanti. Banyak orang mungkin tidak kompeten juga mengeluarkan fatwa yang tidak posisinya mengeluarkan pendapat. Wah ini bisa kacau nanti fikih. Nah disitulah kemudian Yasir Audah menawarkan teori sistem. Jadi hukum Islam itu jangan dibaca parsial sendiri-sendiri atau ya serahkan saja pada mufasirnya masing-masing sesuai keinginan. Enggak. Bacalah hukum Islam itu seperti sebuah sistem besar. Jadi sebuah sistem itu ya bayangkan kayak mesin lah, mobil atau motor, atau tadi kayak tubuh kita ini sepenuhnya. Ini kan organik, mekanisme seperti mesin. Nah, kalau dia jadi mesin yang utuh, yaitu nanti ini bagian-bagian awal, ini kelompok pertama itu membahas ini, variabel sistem. Jadi, kalau itu sistem berarti pertama-tama ya kita membacanya secara holistik. Dibaca holistik itu berarti ya jangan parsial begitu membacanya, dibaca secara utuh dulu. Misinya hukum Islam itu apa? Visinya adanya agama Islam secara utuh itu apa? Nah nanti yang parsial-parsial tidak boleh nabrak keutuhan ini. Jadi dia holistik dan bertujuan. Maksudnya ya agama itu diturunkan Allah karena ada tujuannya. Nah, ada tujuan umum, tujuan besarnya. Ini berarti harus dibaca utuh ini semuanya. Jangan sampai nanti fatwa-fatwa hukum parsial yang satu-satu
tadi itu nabrak justru tujuan hukum secara umum ini. Misalnya motor itu tujuannya ya untuk transportasi. Nah, di antara komponennya motor ini jangan digunakan justru untuk anti transportasi. Misalnya biar motornya tidak jalan lah jangan. Jadi semuanya harus mendukung biar dia jadi alat transportasi. Nah, agama juga begitu. Dia punya tujuan umum holistik. Nah, jadi yang pertama itu. Yang kedua, jangan lupa ada saling mempengaruhi. Saling mempengaruhi itu berarti ya komponen apapun yang ada dalam sistem itu masing-masing ada perannya. Jadi, ya kayak motor tadi, ban ada perannya, setir, setang ada perannya, sandar ada perannya, jok ada perannya. Semuanya ada perannya dan saling mempengaruhi. Kalau ada salah satu kacau, ya sistem itu tidak akan jalan sempurna. Kemudian ada input, ada output. Jadi kalau inputnya orang yang tidak bisa naik motor, ya outputnya motornya nabrak. Kalau inputnya bukan bensin tapi air putih, ya motornya tidak bisa jalan. Itu input-output. Jadi outputnya apa tergantung inputnya. Ini kalau dibawa ke agama misalnya gini loh. Contohnya input-output itu. Sholat itu wajib kita berdiri. Tapi ketika inputnya adalah orang yang sehat. Tapi kalau inputnya orang yang sedang sakit, ya boleh duduk. Jadi ini inputnya apa, outputnya apa, itu harus diperhatikan juga. Jadi kita wajib puasa ya Ramadan. Ya, kecuali yang orang sedang sakit, orang hamil, menyusui. Ini hubungan antara input dengan output hukum. Jadi, berarti fatwa puasa wajib itu tidak pasti. Pasti, tapi juga harus lihat input dan outputnya. Kemudian ada transformasi. Transformasi itu perubahan. Jadi mungkin zaman ini berubah dinamis, ya kadang-kadang harus dipertimbangkan perubahan fatwa hukumnya. Jadi, ya contoh transformasi sederhana. Kemarin sebelum corona, itu jamaah ke masjid yang sholatnya harus mepet, harus dekat, jangan jauh-jauh jaraknya, itu utama. Tapi begitu corona hadir, ya harus mau menerima perubahan, harus mau transformasi. Sekarang justru yang utama ambil jarak, jangan dekat-dekat. Jadi kalau kaku cara memahami hukumnya, mesti marah-marah hari ini. Orang kok tidak boleh ke masjid, orang kok tidak boleh dekat-dekat jamaah, padahal keutamaannya di situ. Nah, ini berarti melupakan aspek transformasi. Hukum juga harus diperhatikan. Nanti kalau kita pakai logika itu, mungkin kita marah-marah sama ibu-ibu yang sedang menstruasi tidak sholat. Atau tidak puasa, sholat itu utama kok malah tidak sholat, dia sedang menstruasi. Sama sekarang kita tidak ke masjid itu justru utama, jangan pakai dalil sebelum corona untuk era corona. Sudah ada perubahan, ada transformasi. Ini yang kita sering lupa, ketika kita tidak pakai logika sistem tadi, kita logikanya atomistik. Ada hierarki, ada diferensiasi. Hierarki itu maksudnya mana yang didahulukan, mana yang dikemudiankan. Oh ini wajib, harus saya dulukan ini. Ah ini sunnah. Kalau memang ada waktu, ada niat, monggo. Itu namanya hierarki. Jangan dibalik-balik. Ada diferensiasi. Diferensiasi itu beda-beda peran. Ini sebagai apa, ini untuk apa. Oh ini untuk dimensi sosial, ini menyangkut haknya orang. Kalau ini berhubungan dengan Allah lebih mudah karena Allah Maha Pengatur dan seterusnya. Ini namanya diferensiasi. Nanti ada ekuifinalitas dan multifinalitas. Ekuifinalitas itu satu proses yang prosesnya banyak, hasilnya satu. Misalnya untuk menyayangi fakir miskin itu ada zakat, ada infak, ada sodako. Ini prosesnya macam-macam, ada yang wajib, ada yang sunnah. Tapi nanti hasilnya satu, itu namanya ekuifinalitas, yaitu pemberdayaan pada fakir miskin. Tapi nanti ada multifinalitas, prosesnya satu, hasilnya banyak.
puasa ini membuat kita menahan diri, puasa ini membuat kita menyayangi fakir miskin, puasa ini membuat kita, itu namanya multifinalitas. Nah, nanti ada juga entropi. Entropi itu sesuatu yang sama sekali tidak masuk dalam sistem, tapi muncul. Ini kayak kalau komputer itu ngebug. Jadi di sistem lama enggak jalan, ini ada bugnya. Ini kan nanti yang kalau dalam Islam dibutuhkan ijtihad. Jadi dibutuhkan kreativitas baru dalam agama, karena akan selalu ada entropi, sesuatu yang tidak terduga. Wah, kok muncul ini? Nah, itu kan kacau ini sistemnya kalau dibiarkan saja, harus segera diputuskan. Kalau dalam Islam ya pakai ijtihad. Jadi ini cara memahami hukum sebagai sistem. Ya ini Yasir Auda mengambil beberapa filosof untuk menjelaskan sistem. Nah, hukum Islam sebenarnya mekanismenya seperti itu. Nah, nanti dalam perspektifnya Yasir Auda, hukum Islam juga ada unsur-unsur sistemiknya. Ini yang jadi dasar kita membaca hukum, biar tidak atomistik. Nah, apa unsur-unsur sistemiknya hukum Islam? Pertama, kognitif. Hukum Islam itu rasional dan pasti bisa dijangkau oleh akal kita. Allah tidak mungkin menetapkan sesuatu yang akal kita tidak nyampe. Ya kalau tidak nyampe, tidak mungkin dipahami. Jadi ini prinsip pertama, kognitif. Maka kita pasti bisa mengejar dan memahaminya. Tujuannya apa, maksudnya apa, polanya seperti apa, itu pasti bisa kita jangkau. Tidak mungkin Allah memutuskan sesuatu yang tidak terjangkau pikiran sama sekali. Nah, ini namanya prinsip kognitif. Boleh teman-teman belajar misalnya, kalau dalam fikih itu ada falsafah tasyri' atau hikmah tasyri', itu kan menunjukkan betapa syariat itu bisa dipahami dengan akal kita. Jadi ini unsur pertama, kognitif. Nah, unsur kedua, wholeness. Hukum Islam itu utuh. Jadi utuh itu dalam arti kita membacanya jangan parsial, setengah-setengah. Bacalah secara utuh. Nah, ini nanti menyangkut bawahnya. Dan yang ketiga, openness. Openness itu terbuka. Dia bukan hukum yang mati. Mati itu dalam arti pokoknya haram ya haram, ini enggak. Selalu ada misalnya kayak tadi kemungkinan terjadi transformasi. Kemungkinan beda input sehingga output fatwanya beda. Kadang-kadang ada ekuifinalitas atau multifinalitas. Misalnya sholat, misalnya sebenarnya itu kewajiban sih. Ternyata ada juga manfaatnya yang lain, membuat kita tenang. Ada juga manfaatnya yang lain, membuat masyarakat kompak karena jamaah terus. Ini kan terbuka dia terhadap masukan-masukan baru, transformasi, perubahan-perubahan. Maka dia sifatnya open. Justru kalau kaku, tertutup, tidak bisa ditawar, itu bertentangan dengan prinsip sistemiknya hukum Islam. Yang keempat, interrelatedness, saling berhubungan, saling berkaitan. Jadi syariah itu kita baca secara utuh, masing-masing aspeknya saling berkaitan. Kemudian multidimensionality, multidimensi sifatnya. Jadi Islam itu semua dimensi diperhatikan. Tidak hanya melihat satu dimensi saja, misalnya lihat aspek sosialnya sajalah atau aspek psikisnya sajalah, tidak, multidimensi. Semua aspek dipertimbangkan. Dan purposefulness itu ada tujuannya. Ketika Allah menetapkan sesuatu itu tidak pernah nguji biar aku ingin tahu patuh apa enggak, suruh lakukan ini, yang enggak ada tujuannya sama sekali. Pasti ada manfaatnya. Allah enggak pernah menyuruh sesuatu yang kayak orang iseng jajal saja atau ngeprank saja, enggak ada. Pasti ada purpose-nya. Jadi boleh teman-teman membaca tadi falsafah atau hikmah tasyri' itu. Betapa sangat rasional, betapa banyak manfaat-manfaat, tujuan-tujuan.
baik tujuan manifest maupun tujuan laten. Jadi unsur-unsur sistemiknya hukum Islam itu ini. Jadi disinilah seharusnya para fakih itu kemudian bekerja. Melihat aspek kognitifnya, membaca secara utuh, terbuka, interrelated, menyadari ada hubungan dengan banyak wilayah yang lain. Yang fikih, ya jangan cuma ngerti fikih saja, dia harus ngerti juga ranah sosiologi, dia harus ngerti psikologi, dia harus ngerti ekonomi, dan macam-macam. Kalau tidak bisa ngerti banyak bidang, ya harus terbuka untuk berdiskusi, berdialog bersama, menerima masukan dari bidang-bidang yang lain. Karena bidang fikih itu multidimensional. Sehingga tujuan dari hukum Islam tercapai. Kalau tadi ada keluhan, wah kok rasanya tidak humanis ya, fikih ini, hukum Islam ini, berarti ada yang salah. Tidak mungkin begitu. Syariah tidak mungkin nabrak kemanusiaan. Pasti tujuannya kalau tidak ilahiyah, ya insaniyah. Nah, ini yang dikejar. Oke, Pak. Jadi, ini metodologinya yang ditawarkan oleh Jasir Audah. Nah, dari sinilah kemudian dia menawarkan fokus yang bisa mengakomodir metode sistemik tadi, kita bisa masuk lewat pintu makosidnya syariah. Jadi, dalam pandangan Jasir Audah, ya makosid yang lama itu, yang Satibi dan kawan-kawan itu ya sudah bagus. Tapi menurut beliau, makosid itu harusnya ya tidak terbatas itu saja. Jadi, kalau yang lama itu kan makosid itu coraknya, kata Jasir Audah, protection and preservation. Hanya untuk menjaga saja. Ini kan rasanya kok pasif ya. Jadi kurang luas makosidnya. Ya, kalau kemarin kan menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, ini kan rasanya iya sih, ini sudah benar, sudah bagus. Tapi melihat perkembangan dunia hari ini, mungkin perlu jenis makosid yang tidak hanya protection, preservation, tapi juga development and right. Pengembangan dan juga hak-hak manusia. Makanya keadilan mungkin boleh masuk, kemanusiaan boleh masuk, hak-hak asasi manusia, hak belajar, hak itu boleh. Misalnya melanggar hak belajar, melanggar hak untuk bekerja, melanggar hak itu juga boleh masuk sebagai pertimbangan makosid. Jadi makosid yang tidak hanya protection, preservation, tapi development and right. Syariah itu hadir tidak hanya untuk melindungi dan menjaga, tapi juga mengembangkan hidup ini. Biar semakin baik, semakin baik. Nah, perlu masuk hal-hal baru, yaitu contoh antara lain yang ditawarkan, misalnya hak asasi manusia, keadilan sosial, kemanusiaan. Dan menurut Jasir Audah, di usul fikih lama sebenarnya sudah ada indikasi-indikasi yang bisa mendukung pengembangan makosid ke arah yang baru ini. Ini beliau mencontohkan misalnya kita kan kenal namanya istihsan. Jadi istihsan itu ya melihat melanjutkan kebaikan. Jadi melihat sisi baiknya. Contohnya istihsan itu misalnya Imam Abu Hanifah misalnya. Jadi istihsan itu tidak fokus pada ilatnya atau fokus pada kiasnya. Misalnya ada rampok kok tobat. Ini harusnya dia ini sudah layak untuk dihukum mati. Tapi dia kok tobat misalnya. Kelihatan ini tobatnya serius, kemudian masa depannya juga terjamin karena mungkin kemarin dia sedang khilaf sebentar. Nah, kalau pertimbangan istihsan itu demi kebaikan ke depan, manfaatnya lebih besar kalau dia justru dibiarkan saja bertobat, manfaatnya untuk umat luar biasa, ya sudah dia tidak jadi hukum, dibebaskan. Dengan pertimbangan tertentu bisa begitu. Ini anak ini zina ini. Ya kalau menurut hukum Islam dia harus dirajam.
tapi melihat potensi kecerdasannya. Mungkin ini di masa depan dia bisa menyumbang banyak untuk umat dengan pikirannya atau dengan tenaganya. Ini kalau dirajam eman-eman. Melihat maslahat ke depan, sudahlah hukumannya jangan rajam. Misalnya. Ini logika-logika yang dikembangkan dalam istihad. Nah, jadi ini boleh kalau dalam mazhab 4 ini populer sekali dijalankan oleh Imam Abu Hanifah. Ini sebenarnya untuk menunjukkan tadi orientasi ke depan, tidak hanya menjaga. Kalau dirajam tadi mungkin ya untuk menjaga keturunan, menjaga karena zina itu kan merusak keturunan, jadi harus kita jaga, dia harus kita hukum biar keturunannya terjaga. Iya, itu benar. Tapi boleh dengan pertimbangan yang berbeda. Misalnya dalam Islam kan ada istihsan. Ada pula fathul dzara'i. Ini lawannya saddu dzari'ah. Kalau saddu dzari'ah itu ya menghalangi sesuatu yang siapa tahu dia akan merusak kita. Sudahlah kita haramkan saja HP karena dia mungkin membawa kemudorotan. Nah, kalau fathul dzari'ah kebalikannya. Mari kita manfaatkan HP karena di dalamnya ada banyak manfaat yang bisa kita ambil. Nah, itu di usul fikih sudah ada. Kalau yang saddu dzari'ah tadi kan logika proteksi, melindungi. Jangan lihat HP lah nanti akhlakmu rusak, moralmu rusak. Di situ ada yang banyak yang merusak loh. Kebalikannya kalau di fathul dzari'ah, ayo manfaat boleh kamu pakai HP karena di situ ada manfaat juga. Kamu bisa baca buku, mencari informasi, kamu bisa memperdalam agama di situ kok. Nah, itu bedanya protection preservation dengan development and right. Ternyata dalam usul fikih lama juga sudah ada. Belum lagi uruf, belum lagi istishab. Istishab itu ya selama belum ada dalil qot'inya yang memutuskan sesuatu, silahkan jalan dengan yang selama ini dianggap baik dan bermanfaat. Nah, ini yang ditawarkan oleh Yasir Auda. Jadi cara berpikir kita yang fokus pada makosidnya syariah, karena syariah itu purposefulness, penuh tujuan. Jangan sampai fikihnya jalan, hukumnya jalan, tapi makosidnya tidak kena. Baik makosid lama maupun makosid baru. Hududnya jalan, tapi ternyata agama tidak terjaga, jiwa tidak terjaga, keadilan tidak muncul, berarti ada yang salah dalam kita menjalankan hukum Islam. Jadi fokuslah pada makosidnya. Nah, nanti sisanya tinggal mekanismenya kita atur. Makanya kalau harus digambar, itu menurut saya Yasir Auda itu menawarkan model ijtihad semacam ini. Jadi, kalau dalam Islam hukum itu kan diawali dari nas. Yang nas itu kan tidak hanya bisa kita putuskan dari terjemahannya saja. Kita butuh metode istimbat, metode menarik hukum dari nas. Yang itu butuh banyak kemampuan. Selama ini ada kemampuan yang paling dituntut secara umum kan kemampuan usul fikih, kemampuan bahasa Arab. Kalau di Yasir Auda karena tadi ada interrelated multidimensi yang akan mengistimbat hukum juga harusnya paham terbuka terhadap wawasan-wawasan ilmiah yang baru, misalnya IPA, misalnya humaniora, dan lain sebagainya. Kalau fikih lama sih, misalnya orang zina dituntut 4 saksi yang adil. Hari ini mungkin sains sudah berkembang sedemikian rupa. Tidak ada saksi pun kalau ada CCTV-nya, gambarnya jelas, kan tetap kita terima. Misalnya ada loh rekaman zinanya, jelas ini zina. Kita kan tidak terus, tidak ada. Kalau di dalil itu bukti kok dari CCTV itu tidak diakui. Yang ada itu tetap harus ada saksinya 4 misalnya. Itu susah nanti. Hari ini sudah ada transformasi di ranah sains. Misalnya
untuk membuktikan ini anak siapa, itu kan kalau fikih lama ya mungkin dari perkawinan, saksi-saksi, dan macam-macam. Tapi kalau fikih yang baru simple, tes DNA. Selesai, ketahuan dia anak siapa. Itu pertimbangan-pertimbangan interrelated tadi dengan sains. Dari teks itulah nanti diterjemahkan dalam realitas. Ya realitas itu sifatnya dinamis. Kalau ada yang tanya yang dzonni yang mana, ya realitas itu dzonni, dia berubah-ubah. Nah, jangan lupa juga kendalinya. Kendalinya itu ya tadi makosid lama, makosid baru. Jadi mungkin keadilan, mungkin perdamaian, kesetaraan, HAM, atau kepedulian lingkungan, itu bisa masuk dalam makosid-makosid yang baru. Selain makosid yang lama. Jadi sebelum satu hukum dikeluarkan, satu fatwa dilahirkan, nanti itu kan dari situ lahir fatwa yang sifatnya ijtihadi. Mungkin haram, mungkin halal, mungkin mubah, dan seterusnya ya. Dilihat pertimbangan-pertimbangan. Apakah metode istimbatnya sudah komprehensif, kemudian sejauh mana dia relevan dengan makosid lama dan makosid baru. Maka ketika fatwa hukum sudah keluar, kita konfirmasi lagi dengan makosidnya, karena kan tadi orientasinya makosid. Apakah fatwa ini tabrakan dengan makosid lama ataukah makosid baru? Kalau masih ada yang tabrakan, ya mungkin harus direview ulang. Karena berarti hukum yang diturunkan oleh Allah belum kena ke tujuannya. Sementara hukum Islam itu secara sistemik purposefulness, penuh tujuan, tidak mungkin hukum demi hukum. Tidak mungkin aturan demi aturan. Setiap aturan pasti ada tujuan, manfaat, maslahatnya untuk manusia. Jangan sampai hukumannya jalan, tapi tujuan hukumnya tidak kena. Ini yang ada di pikirannya Yasir Mauda. Baik, teman-teman, saya kira itu tambahan saya terhadap gagasan-gagasannya Yasir Mauda. Ya, detailnya teman-teman baca sendiri, itu di bukunya, terjemahannya juga sudah ada. Dan sudah banyak orang yang menulis, banyak orang yang meneliti tentang pendekatan makosid dari teori sistemnya Yasir Mauda. Oke, silakan. Masih ada 5-10 menit kalau ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, atau dibahas. Adakah? Oke, kalau tidak ada, ya semoga sedikit-sedikit bisa ditangkap materi pagi hari ini. Karena ini termasuk perspektif-perspektif baru dalam studi Islam. Biar kita tahu dinamika keilmuan Islam itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Yang diangkat oleh Pak Amin di satu semester ini kan wawasan-wawasan baru semua yang mungkin teman-teman ada yang baru mendengar, ada yang lamat-lamat sebenarnya pernah sih ikut-ikut itu. Tapi di kelas ini kan diperdalam semuanya. Baik. Sesi bersama saya berarti sudah berakhir di sesi pagi hari ini. Setelah ini silahkan disampaikan ke Prof. Amin, mungkin Mas Hidni atau teman-teman yang lain, bahwa kelas bersama saya sudah selesai, tinggal yang terakhir nanti biasanya Pak Amin meminta general review. General review itu ya yang teman-teman dapat apa dari satu semester ini, mungkin diminta beberapa wawasan baru, konsep baru yang teman-teman menganggap itu paling penting untuk peradaban Islam, keilmuan Islam hari ini. Biasanya kalau di Pak Amin diminta beberapa, mungkin 2 atau 3 dari banyak tokoh, banyak teori yang kemarin dibahas itu. Mana yang sekiranya urgent atau sekiranya penting untuk peradaban keilmuan Islam hari ini. Itu yang untuk Pak Amin. Yang untuk saya, kirimkan saja
makalah yang teman-teman presentasikan di sesi saya. Jadi perbaiki, kemarin mungkin nyusun makalahnya kan sambil agak gelap, tidak terlalu paham maksudnya apa. Sekarang sedikit-sedikit sudah paham. Jadi silahkan direvisi lagi tulisannya, kemudian kirimkan saja ke grup kita. Atau kalau malu dibaca temannya boleh ngirimnya Japri, tidak harus di grup. Makalah itu nanti saya nilai itu. Yang saya nggak tahu, biasanya ada yang di sesi saya itu presentasinya lebih sekali. Kalau ada ya berarti pilih salah satu saja materi yang teman-teman merasa paling menguasai. Itu saja. Jadi satu mahasiswa satu makalah saja. Tidak harus semua makalah, ini yang bareng sesi saya. Tapi kalau Prof. Amin biasanya teman-teman bikin lagi semacam review dari materi-materi yang sudah didapat satu semester ini. Baik, teman-teman, saya kira itu ya sesi bersama saya. Semoga segera cepat selesai studinya karena Amin. Amin. kuliah S3 yang berkualitas itu ukurannya adalah cepat selesai atau tidak. Kalau urusan mutu kualitas itu bisa lah nanti diatur, tapi yang penting cepat. Baik, saya kira itu sesi bersama saya, teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf karena kita ini kuliahnya masih dalam keterbatasan karena pandemi, jadi mungkin masih kalau bahasa Jawanya enggak terlalu gayeng, enggak luwes kita diskusinya. Semoga lain waktu kita bisa diskusi lebih santai. Mohon maaf Pak Faiz, Nggih. untuk makalahnya ngapunten deadline-nya kapan nggih? Deadline-nya lihat saja, nanti kan di jadwal ujian itu kan ada. Ya, jadwal ujian untuk mata kuliah ini. Jadi Nggih. kumpulkan saja paling lambat pada saat jadwal itu. Nggih, matur nuwun Pak Faiz. Baik. Atau kalau merasa nggak enak ngumpul satu-satu, boleh dikoordinir, misalnya siapa Mas Sidney, Mas Fedir, ngumpul teman-teman jadi satu, nanti diserahkan ke saya bareng-bareng. Nggih. Oh iya, biar jadi Ah, satu ya, Pak ya, lebih mudah. Nggih. Lebih mudah. Edir siapa? Edir? Takut Ya. tenggelam. biar tidak kececeran maksudnya. Nggih. Betul, Pak. Pak. Biar sama-sama nanti selesainya juga. Nggih. Biar lebih mudah nanti menilainya. Biar kelihatan siapa yang sudah, siapa yang belum. Ya, sepakat. Nanti biar Nah, bingung. kadang-kadang kalau ngirim sendiri-sendiri terus ketelisut, lupa. Terus Nggih. Ya, Pak. Betul, Pak. Ini Pak Faiz, Nggih. untuk plagiatnya berapa banyak Pak? Apanya? Plagiatnya? Paket. Plagiat. Yo nek iso jangan plagiat. Nah, yang penting Untuk plagiat kalau bisa, Pak. Lagi ada referensinya jelas ya, Pak ya. Ya, yo aturlah cara nulis biar tidak plagiat. Kalau kutipan langsung yo di model kutip langsung. Iya. Itu biar tidak. Ya, Yang penting saya enggak tidak ya. Pokoknya teman-teman sudah ngerti lah wis S3 cara nulis yang